Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Energi ini akan merambat ke seluruh bagian bumi dan dapat terekam oleh seismometer. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka. Proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi ada banyak jenisnya. Secara umum ada gempa bumi tektonik dan vulkanik. Namun gempa bumi tektonik mendominasi kejadian gempa yang terjadi. Proses terjadinya gempa bumi tektonik dikelompokkan ke dalam teori pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastisitas. Teori pergeseran sesar dimulai pada pergerakan interior bumi saat gaya konveksi mantel yang menekan kerak bumi. Karena kerak sifatnya rapuh, maka mengakibatkan pergeseran pada sesar. Dari pergeseran sesar muncullah gempa bumi berupa aliran energi yang merambat ke permukaan. Sedangkan pada teori kekenyalan elastisitas terjadi pada saat gempa disebabkan oleh pergeseran atau patahan pada sesar, baik itu sesar naik ataupun sesar turun. Patahan terjadi karena batuan mengalami tekanan terus-menerus. Apabila batuan sudah mulai jenuh, maka batuan akan patah untuk melepaskan energi dari tekanan dan tarikan tersebut. Pada saat menerima tekanan, maka akan terbengkok, tapi saat mendapat tarikan akan kembali seperti semula. Hal itu yang disebut dengan teori kekenyalan elastisitas. Secara teori, bumi tempat kita berdiam sebenarnya tersusun oleh banyak lempengan-lempengan tektonik yang aktif bergerak. Lempengan-lempengan tektonik ini kadang-kadang mengalami pertemuan satu sama lain. Pertemuan dua lempengan tektonik aktif ini bisa menyebabkan terjadinya pergeseran, baik salah satu saja maupun semua lempengan yang bertemu. Dalam bahasa geologi, gejala ini disebut sebagai gejala geser. Pertemuan ini bisa juga menyebabkan tumpukan lempengan-lempengan aktif sehingga posisi salah satu lempengan tektonik bisa berada di atas atau di bawah lempengan tektonik yang lain. Dalam bahasa geologi, peristiwa pertemuan kedua ini disebut dengan istilah sesar naik atau sesar turun. Terjadinya sesar turun, sesar naik, dan sesar geser. Untuk bagian gambar di samping itu adalah gambar di mana untuk bagian atas itu adalah ilustrasi terjadinya sesar turun, sedangkan bagian tengah itu adalah sesar naik, dan yang ketiga yang bagian bawah itu adalah sesar geser. Proses kejadian gempa. Yang pertama itu tertekan, energi potensial terakumulasi, dan yang kedua terbengkokkan, energi potensial terakumulasi, dan yang ketiga itu adalah patah, energi potensial berubah menjadi energi kinetik menyebar menggetarkan kerak bumi sekitar patahan ataupun gempa. Dan yang berikutnya itu tergeser. Jenis-jenis gempa bumi. Kalau yang pertama yaitu berdasarkan penyebab. Untuk yang pertama itu ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan gelang dengan tiba-tiba. Untuk yang kedua yaitu gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Untuk yang ketiga yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal.
Yang selanjutnya yaitu gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Berdasarkan kedalaman, yang pertama adalah gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua yaitu gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Dan yang ketiga yaitu gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Dan yang ketiga yaitu jenis gempa bumi yang berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Dan yang kedua yaitu gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatannya yang sudah berkurang, yaitu 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Endapan atau lapisan tanah berpengaruh terhadap risiko ketahanan bangunan saat terjadi gempa. Guncangan hebat bisa melesakkan bangunan ke dalam tanah. Pada kondisi lain, bangunan bisa rontok dan ambruk. Menurut Aden Tohari, secara garis besar tanah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama pasir, yang kedua lempengan, dan ketiga tanah. Di antara kedua jenis itu, bentuk pasir, ujar Andrin, berupa butiran kasar seperti pasir material bangunan. Adapun lempung wujudnya butiran halus. Kalau dipegang seperti tepung, biasanya dipakai untuk pembuatan keramik. Ada jenis tanah pasir. Efek guncangan gempa dangkal bermagnitudo skala 6-7 atau lebih seperti Lombok dan Palu berupa likuifaksi. Tanah pasir punya sifat tidak bisa memadat. Dia akan lepas ketika kena guncangan gempa. Jenuh air langsung lepas ikatannya. Ikatan tanah pasir hanya sentuhan antar partikel karena tidak stabil. Saat diguncangkan gempa, kuat tanah itu akan mengalami likuifaksi atau pelulukan tanah. Bentuk likuifaksi itu berupa keluar air seketika dan pasir dari rekahan tanah saat gempa, seperti di Lombok. Sementara di Palu dan sekitarnya, likuifaksi ada yang berupa bubur lumpur. Likuifaksi pada bangunan yang menyerang bagian dasar atau pondasi. Agar bangunan tetap aman, pondasi di tanah jenis pasir harus dibuat kuat. Dia akan mengancam daerah dasar bangunan dari pondasi sampai lantai. Dampak likuifaksi bisa mematahkan pondasi. Akibatnya bangunan akan miring ke depan, belakang, atau ke samping. Bisa juga membuat bangunan rubuh. Pada jenis lempung lunak, sifatnya terhadap gempa agak berbeda. Gelombang gempa dari sumbernya bakal diperkuat atau terjadi amplifikasi guncangan. Pola serangan guncangannya pada bangunan pun berbeda juga. Kalau gempa, dia mengancam struktur atas. Kalau tidak kuat, bangunan akan rubuh atau hancur total, ujarnya. Struktur atas yang dimaksud adalah setelah pondasi dan lantai, yaitu bagian kolom atau pilar, dinding, bangunan, sampai atap. Adapun pada jenis tanah lanau, kata Adrian, efeknya tergantung ketebalannya di lapisan endapan. Akibat gempa bumi.
Akibat utama gempa bumi adalah hancurnya bangunan-bangunan karena goncangan tanah. Jatuhnya korban jiwa biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan, terkena longsor, dan kebakaran. Jika sumber gempa bumi berada di dasar lautan, maka bisa mengakibatkan gelombang tsunami yang tidak saja menghantam pesisir pantai di sekitar sumber gempa tetapi juga mencapai beberapa kilometer ke daratan. Tindakan yang akan dilakukan saat gempa bumi. Yang pertama, Anda harus tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, Anda bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Dan yang kedua, jika Anda berada dalam gedung tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Sebaiknya gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Dan yang ketiga adalah kalau Anda berhasil berada di luar ketika terjadi gempa, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor, jadi hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Dan yang keempat, yaitu kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Kalau Anda masih berada di dekat rumah, pastikan kompor sudah dimatikan.